Ada jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Hai guys, welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada apa ya? Ada apa sih? Gak ada yang tahu. Makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Oke, bener ya. Udah siap ngobrol ya kali ini ya. Karena di bulan ini kita masih di dalam topik-topik yang belum main-main nih, ya kan? Belum yang viral-viral dong, enggak, belum. Kita masih di topik-topik yang serius banget. Dan gue ditemenin sama orang yang punya poin tepat banget di hal ini gitu ya. Dan seperti biasa gue nggak ngomong sendiri dong ya. Dan gue ditemenin sama seorang yang luar biasa, yaitu let's go. Halo guys, perkenalkan gue Fritz. Terima kasih ya, kok sudah ngundang nih buat hari ini. Weh, ya dong. Ngobrolin apa hari ini kok ya? Nah, kan kalau kemarin kan seperti yang lu udah denger juga, kemarin sempet kita bicara tentang jiwa-jiwa udah nih, ya kan? Cukup berat belum? Bagi saya lumayan. Lumayan ya. Ya. Terus ngomongin tentang melayani juga gitu ya kan. Dan ini dua topik yang khususnya kita di masa sekarang perlu memperhatikan hal itu sebagai anak-anak Tuhan juga. Tapi yang kali ini ya, that's why gue juga mengundang lu juga karena lu yang paling rasanya paling pas gitu. Waduh. Jadi makin tegang enggak lo ya? Bisa lah ya. Hari ini kita bakal bicara tentang yang namanya waktu, teman-teman. Gitu. Nah, dan nanti gue bakal toel kaitannya dengan kehidupan kekristenan kita nih, gitu ya kan. Nah, kali ini gue ngajakin lu ngobrol, ya kan, bicara tentang waktu, karena nggak bisa bohong gitu. Dengan lu background kan saat ini berkuliah dong ya. Ya, jadi teman-teman, Bro Fritz ini dia berkuliah nih. Saat ini bukan kuliah biasa-biasa. Kasih tau dong kuliahnya di mana dong, let's go. Oke guys, jadi aku sekarang lagi ngambil S2 di ITB di Bandung ya. Wah. Jadi prodi yang aku ambil nih teknik sipil gitu. Jadi cukup serius memang sih. Wah. Makanya topik pembicaraan hari ini serius ya, kurang lebih mungkin terlihat aku orangnya serius gitu ya. Oh enggak. Beliau kelihatannya kayak udah senior banget ya. Terlalu serius kayaknya ya. Iya. Aduh. Tapi dia ini sebetulnya asik banget ya kan. Waduh. Dan dia udah banyak dipuji, belum ada juga berapa menit. Gitu ya. Nah, kita bakal bicara tentang yang namanya waktu gitu. Nah, gue pengen tahu nih sebagai lu nih mahasiswa S2 ITB. Ya, rata-rata waktu lu dipakai buat apa aja sih, Bro? Kan nggak mungkin ya 24/7 belajar aja kan, nggak gitu juga ya. Ya nggak sih? Kalau gitu juga gimana dong? Serius? Enggak dong. Enggak dong. Iya enggak. Jadi aku kan lagi kuliah ya. Jadi tentu aja waktu yang aku pakai banyak di perkuliahan kayak gitu. Tapi seperti yang tadi Koko bilang juga kan nggak mungkin aku pakai waktunya 24/7 untuk belajar aja kan. Iya. Aku punya kehidupan lain juga. Masih inget hal-hal yang lain ya? Ya harus ya. Harus ya. Jangan dipakai untuk belajar aja. Terus Sayang. dipakainya buat apa dong? Oke. Kalau dipakainya untuk apa? Ada beberapa hal ya. Jadi mungkin Koko juga tahu aku orangnya suka olahraga gitu ya. Oh, yes. Jadi belakangan ini aku suka lari. Jadi buat teman-teman yang mungkin follow Instagramku juga tahu gitu. Waduh, sering bisa aku post soalnya. Jadi Bisa aja aku pas lari. nyuruh pendengarnya follow ini. Kan aku belum mention. Oh, belum mention mention. Instagramku apa kan? Hampir kan? Apa coba? Nanti aja lah. Oh, nanti aja. lah ya. Ya, jadi aku suka lari dan juga aku main badminton juga. Jadi kan di Piset ada komunitas badminton. Anggota juga, badminton, guys. Iya, tapi nggak jago kok. Nggak jago. Jadi aku lari sama belakangan ini kayaknya mulai mau coba untuk renang-renang juga. Waduh. Jadi cukup menarik juga. Ya, aktivitasnya banyak ya, Bro ya. Olahraga sih ya. Lebih ke olahraga. Olahraga. Selain Oke. olahraga, paling gabung komunitas-komunitas ya. Jadi di Piset kan juga ada komunitas tuh. Iya. Nah, aku juga gabung CG, Connect Group-nya. Nah, itu aku gabung juga. Terus di kampus juga ada komunitas-komunitas dan juga kan aku S2-nya ini kan dapat beasiswa ya. Nah, dapat beasiswa ya karena kemurahan Tuhan guys ya. Iya, Bukan karena aku ya guys. Aku nggak ada apa-apanya. Jadi ya itu karena ada beasiswa dan di beasiswa itu juga biasanya ada kegiatan-kegiatan kok. Nah, aku juga aktif di situ. Ini rencana nanti ada proyek sosial gitu sih. Iya. Aku ikut juga. Terus ya itu sih kurang lebih ya. Saya Banyak ya, Bro ya. belajar, olahraga, ya pastinya
bergaul juga itu penting ya. Bergaul. Bergaul. Iya, betul. Iya nggak? Iya Penting dong. dong ya. Iya dong, harus ya kan. Biar nggak terlalu serius harus ada hangoutnya, ya kan. Iya betul. Kalau- Kalau belajar aja penuh gitu kan, aduh, apalagi teknik sipil ya. Ah. Kayaknya kita butuh hiburan, makanya aku olahraga. Ya, kayak misal pergi-pergi sama Sama siapa? teman-teman Oh, sama maksudnya. teman-teman. Bisa aja kok. Iya. Jadi malu nih aku. Oh ya, mau dipancing nggak nih? Jangan. Jangan di saat ini ya. Jangan, Oke. jangan. Nah, ini aja bisa tentang waktu kan tadi kita denger nih ya pendidikan iya, olahraga, hobi gitu, komunitas dan hangout juga yang sebagai hiburannya. Kayaknya padet gitu. Ya, lu nggak pernah sampai ngerasa kecapean atau merasa kayak istirahat gue juga kurang jadi akhirnya. Iya nggak sih? Kalau belakangan ini sih aku ngerasa istirahatku cukup ya. Cukup justru ya. Mungkin ada teman-teman lain kayak mereka kerja tugasnya begadang-begadang, tapi aku ngerasa istirahatku cukup kok. Oke. Ini penting nih. Karena di tengah di masa sekarang banyak orang yang sibuk tapi dia mengorbankan waktu istirahatnya dia justru, bro. Gitu. Nah, lu justru lagi merasa sangat cukup. Lu tidur berapa jam kalau boleh tahu? Ya paling sekitar dari jam 11 sampai jam 6. Jadi bisa dibilang 7 lah ya. ya 11 sampai jam 6 atau enggak 11 sampai jam 5 sih. Jadi 6-7 jam bisa jadi. 6-7 jam ya sih kayaknya juga cukup ya. Justru kalau usia kita udah 20 something yang udah kebiasaan punya aktivitas padat, tidur kelamaan juga nggak enak nggak sih? Ya. Justru ya. Oke. Nah, kalau bicara lu lagi pendidikan, lu jam istirahat juga nggak terganggu. Tapi sejauh ini pasti yang jadi prioritas lu adalah pendidikan dong. Nah, kalau gitu gue mau tanya seberapa penting pendidikan buat lu? Karena di masa sekarang termasuk gue gitu ya, nggak banyak yang sampai akhirnya memilih untuk mau ambil S2 gitu, bro. Gitu, dan lu kan salah satunya ngambil jauh-jauh dari Mana tuh? dari negeri yang jauh di sana gitu ya, sampai ke Bandung untuk dapat pendidikan gitu. Ya kenapa buat lu seberapa penting pendidikan? Oke. Jadi mungkin aku cerita sedikit ya terkait kenapa aku mau lanjut S2 gitu. Kenapa aku mau lanjut S2 itu karena yang pertama terkait dengan tujuanku sih. Apa tuh, bro? Tujuanku nanti mau jadi dosen kok. Waduh, let's go. Jadi dosen. Nah, jadi kan dosen butuh S2. Itu Ya. salah satu alasan. Terus karena di daerahku, di Ambon ya. Ya di Indonesia sih semuanya kayaknya daerah rawan gempa gitu ya. Jadi aku mau mempelajari lebih dalam aja sih. Ya. Ya harapannya bisa kontribusi lah buat daerahku gitu ya. Wow. Kayak gitu sih. Itu alasan kenapa aku S2. Nah, Ini alasannya nggak pencitraan nih. Real. Real. Oh, Mau real. gitu sih. Ya semoga berjalan dengan baik ya. Iya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Let's Ya, go. gitu kan? Iya. Oke. Iya. Nah, itu background ya ternyata ya. Mau jadi dosen dan lu mau kasih dampak buat daerah asal lu juga berarti ya. Ya, karena itu makanya aku ambil S2. Jadi menurutku pendidikan itu penting karena itu berkaitan dengan apa yang akan kita bisa kontribusi nanti. Ya, benar banget. Dan buat gue kenapa sih gue bicara highlight tentang poin pendidikan ini sama dia nih guys? Karena gue baru kenal mungkin kurang lebih berapa bulan bahkan ya? 3 bulan. Mungkin 3-4 bulan paling lama kayaknya ya. Iya. Dan kenal sama dia ini, gue ngeliat memang dia memprioritaskan juga pendidikannya. Berapa kali kalau setiap lagi keluar hangout terus dia bilang, gue besok lagi ujian kok. Aduh. Gue besok lagi banyak tugas banget belum selesai kok. Gitu. Kalau gue diajakin hangout dulu deh, nanti urusan nyubuh gitu ya. Dan yang pasti itu juga pasti akhirnya nggak bijaksana. Nyubuh udah pasti belum tentu kelarnya dengan maksimal hasilnya, iya nggak sih? Guanya juga kecapean, kesehatannya juga dikorbankan. kesehatannya juga gitu. Walaupun memang di luar sana mungkin banyaknya seperti gue, bro, ya kan? Tapi ya gue pengen bahas ini, mumpung orang-orang khususnya anak-anak muda yang lagi dengerin, mereka susun prioritasnya dengan baik gitu. Makanya kenapa kita bicara tentang ini nih. Dan kenapa mau bicara tentang prioritas ini dan kaitannya dengan topik yang serius, kita hari ini nggak lagi bicara pendidikan dong nih, bro. Memang pendidikannya itu penting banget. Karena zaman sekarang, nggak tahu nih kalau lo sendiri ngeliatnya gimana. Kalau di circle-nya gue, teman-teman yang usianya di bawah gue juga yang masih menempuh pendidikan, sering kali gitu ya, masih lebih dari 70% dari mereka yang masih sama pendidikan tuh agak cuek gitu. Bentar lah, slow lah. Bener gak sih? Iya. Nah, jadi buat gua kita perlu remind
bertahap nih ya obrolan kita bakal ngomongin kenapa pendidikan ini penting dan pengaturan waktunya itu harus seperti apa. Ditahan dulu ya, Bro. Ditahan pelan-pelan, jangan buru-buru. Karena orang dengerin kata pendidikan aja belum tentu yang wah gua banget, ya nggak sih? Mereka pingin banget nonton. Iya, kalau bicara tentang investasi, wah gua pengen banget. Bicara tentang hobi ini, wah gua pengen. Kalau suruh bicara pendidikan akademis, aduh, di topiknya serius banget, di kaku, bisa jadi gitu nggak sih? Iya. Makanya pelan-pelan aja, kalian serap pelan-pelan karena ini penting. Bener nggak sih? Koko Fritz ini aja gitu ya, sampai S2 aja masih semangat banget, ya kan? Mungkin habis ini juga masih nugas lagi, jangan-jangan. Puji Tuhan tugas-tugasnya sudah diselesaikan sih. Itu guys, itu kerennya dia tuh itu. Ya kan? Dia ngatur waktu sedemikian rupa guys, gitu. Nah, oke, sekarang gue mau balikin lagi gitu. Kalau bicara tentang pendidikan penting, ya karena memang yang kita mau tanemin sama teman-teman yang dengar adalah pendidikan itu penting. Gitu. Bukan berarti waktu lu 24 jam sama yang lain, tapi lu mau ngutamain hobi aja. Ya kalau emang lu akhirnya bakal berjuang di sana sampai lu nanti besar, jadi seperti misalnya kalau di olahraga seperti atlet segala macam, ya it's okay aja. Tapi kan tetap pada dasarnya pendidikan dasar tetap penting, bener gak sih bro? Makanya kenapa pendidikan itu penting teman-teman. Nah, tapi gue juga mau bahas dari sisi Alkitab nih guys, ya sama Bro Fritz ini gitu ya. Karena gue percaya Bro Fritz ini tipikal yang juga bukan berdiri dengan sesok taunya dia gitu loh. Berat. Nah, ini mulai berat nih ya. Persiapkan ransel kalian untuk bisa menggendong, pegangan pegang biar nggak jatuh. Iya. Jadi gue mau kita bahas karena untuk yang namanya nyusun prioritas itu alkitabiah guys, ya kan bro? Itu tuh alkitabiah banget. Dan gue pengen belajar menurut Fritz sendiri, apa sih yang baik untuk kita ngatur prioritas dari apa ke apa. Boleh sharing sama kita dong. Oke. Terkait dengan prioritas ya, mungkin aku calling sedikit terkait dengan khotbah minggu lalu ya. Wow. Pastor Gideon Muljono ya. Iya. Pastor Gideon Muljono. Nah, di situ kan dibahas tentang prioritas kok. Jadi kayaknya tepat banget nih kita bahas prioritas. Kemarin hari Minggu tuh khotbahnya tentang prioritas juga. Kemarin sempat disinggung ya. Jadi kita harus tahu apa yang bernilai gitu. Yang bernilai. Nah, kalau misalnya dikasih contoh kayak gini, misalnya ada emas 1000 gram sama uang $1000 dan uang $1000. Yang bernilai yang mana? Semuanya bernilai. Yang paling bernilai. Yang paling bernilai baru yang emas 1000 gram. Nah, jadi kita butuh tahu dulu nih. Ya. Butuh tahu. Jadi pengetahuan terkait dengan apa yang bernilai itu penting. Ya. Jadi yang pertama yang aku bisa sampaikan yaitu kita ketahui dulu apa yang bernilai baru bisa kita tentukan prioritasnya. Kalau kita tidak tahu apa yang bernilai, mungkin anak kecil gitu ya. Dia nggak tahu ada $1000, $1000, emas 1000 gram. Dia mungkin lihat, oh $1000 ini kan biasanya ada di dia kan. Dia lihat sehari-hari. Betul. Mungkin ini berguna, ya udah dia lebih pilih yang itu dibanding emas 1000 gram misalnya. Ya. Jadi penting sekali untuk kita tahu apa sih yang bernilai dalam hidup kita. Itu penting. Poin pertama. Yes. Oke. Terus prioritas ya. Ya. Prioritas sih kembali lagi ke tujuan kita ya. Kita mau jadi seperti apa? Misalnya tujuannya saya mau jadi dosen. Ya udah kita harus ngatur prioritas kita. Apa-apa saja yang bisa mendukung kita untuk jadi dosen kayak gitu. Oke. Nah, kalau lu pribadi nih secara general menyusun prioritas tuh mana kemana, bukan mana kemana. Urutannya seperti apa kalau buat lu pribadi? Urutannya ya. Iya. Oke. Jadi kita harus tahu juga sekarang kita lagi di season apa gitu ya. Di season apa? Lagi di season apa? Oke. Jadi misalnya teman-teman lagi sekolah, ya itu prioritas teman-teman di situ. Jadi masanya teman-teman lagi pendidikan. Oke. Jadi harus tahu seasonnya apa kayak gitu. Kalau teman-teman lagi kerja, ya prioritaskan apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Kalau dikasih kepercayaan, lakukan dengan sebaik mungkin. Iya. Itu bicara tentang masa yang sedang kita alami gitu ya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke prioritas ya tentu saja seperti yang tadi Koko juga sampaikan gitu ya. Kalau prioritas, aku prioritas kuliah duluan sih. Kuliah dibanding mungkin hangout kayak gitu. Jadi mungkin tadi Ko Alan juga emang sempat sih bilang susah banget kalau diajak main guys. Susah banget diajak main. Ya kembali lagi prioritas guys ya. Oke, berarti kalau dari lu pribadi melihat lu sekarang lagi ada di mana, ya nggak sih? Lu lagi pendidikan, ya ada pendidikan. Ya. Mungkin saat nanti lu bekerja, ya pekerjaan lu pasti. Dan mengesampingkan ya tadi hobi atau mungkin mengesampingkan
kepengen lu yang lain healing biasa, udah itu ntar. Berarti gitu ya. Tapi jangan salah, maksudnya jangan kita langsung mengesampingkan yang lain-lain itu. Karena Tapi disusun ya berarti ya. Karena yang lain-lain itu tuh bisa saja mendukung yang utama. Ini menarik nih. Nah, coba gimana nih bro? Mau disampaikan sekarang atau nanti? Iya dong. Sekarang dong. Mumpung lagi kepo-keponya nih. Jadi gini guys, misalnya aku lagi kuliah nih, tapi aku gabung juga kan ke komunitas, misalnya CG gitu ya. Kira-kira apa korelasinya, apa hubungannya gitu ya? Apa hubungannya aku kuliah dengan aku CG? Nah, mungkin aku bisa tarik kembali ke waktu aku zaman S1 ya. Oke. Waktu zaman S1 itu aku cukup sibuk juga, jadi organisasi juga. Jadi waktu koko kuliah dulu organisasi juga nggak? Organisasi, tapi semester awal doang. Oh, jadi nggak sampai berkelanjutan. Iya, cuma paling setahun 2 tahun aja. Nah, nggak jadi sampai lulus. aku cukup lama sih, jadi 2 tahun itu organisasi. Gitu Oke. ya. Nah, mungkin orang-orang kayak bilang, waduh, udah kuliah, udah berat, terus organisasi lagi, gimana kuliahmu, keteteran nggak? Iya. Gitu ya. Tapi kalau aku merasa dengan aku gabung di komunitas, di organisasi, itu malah buat aku jadi support systemku gitu loh. Karena ada maksudnya ada lingkungannya ya maksudnya. Bisa jadi. Tapi lebih ke arah support system dalam arti itu menjaga hidupku juga. Jadi harus bisa bagi waktu dengan baik. Karena kalau kamu ada kuliah, kamu ada organisasi, tentu kamu harus bagi waktu kan. Betul. Nah, itu jadi melatih aku juga sih bagaimana bisa manage waktu dengan baik kayak gitu. Oke. Dan karena aku gabung komunitas rohani, tentu saja ya semakin dibakar gitu ya, semangat untuk melayani, semangat untuk totalitas gitu dalam belajar. Iya. Jadi itu sangat aku encourage teman-teman sih untuk gabung di komunitas rohani gitu ya. Jadi itu bisa bikin kita jadi tetap terjaga hubungan dengan Tuhan. Jadi kita kuliah jadi lebih semangat, jadi belajar dengan sukacita kayak gitu ya. Apalagi kalau belajar di sipil mungkin cukup berat ya. Jadi Buat gue sih bukan cukup, kayaknya berat banget. Jadi kita butuh motivasi lah, motivasi dari dalam kan. Oke, nah itu perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi lu perlu yang namanya mendorong prioritas lu ke paling atas, tapi juga lu perlu memperhatikan, walaupun itu bukan yang harus diutamain ya. Tapi itu juga penting juga. Betul. Oke, itu poin yang penting. Jadi karena gue juga nangkep apa yang menjadi pesan dari Fritz nih ya, bahwa seringkali kayak tadi hangout, selama itu hangoutnya masih ada tujuannya, ternyata mereka jadi support sistemnya kita juga, perlu nih disisipin. Ya. Tapi kalau emang nggak ada dampaknya, itu yang mungkin harus dipinggir-pinggirin dulu ya, gitu ya. Oke. Nah, karena buat gue pribadi pun ya, yang namanya prioritas itu tetap penting, gitu. Kenapa harus disusun, gitu ya? Karena itu yang bakal mempengaruhi kehidupan kita ke depan akan seperti apa. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita nggak susun, kehidupan kita kayak bakal terlalu kacau, nggak ada arahnya, nggak puguh akhirnya. Bener nggak sih? Ya kan? Nah, wah ini penting banget nih. Gitu. Nah, kalau gitu, gue bicara gini, kenapa di dalam kesibukannya lu pribadi ini, yang gue mau notice adalah lu masih nyempetin yang namanya lu share daily vlog lu gitu. Barangkali nih, ada pesan tersembunyi gitu. Ya kan, biar orang-orang lihat betapa kalau gue lagi sibuk pun gue tetap bisa happy kok, gue tetap bisa A, B, mungkin ada pesan tersembunyi kenapa sampai tetap di share. Buat teman-teman yang mau follow nanti di akhir teman-teman bisa follow biar tahu apa alasan tersembunyi. Oke. Jadi seperti yang tadi Ko Alan bilang, aku sering posting di Instagram, lebih khususnya di Instagram ya. Jadi aku sering posting daily life-ku, misalnya aku olahraga, aku posting, aku belajar, kadang-kadang aku posting juga. Terus ada kegiatan-kegiatan apa yang aku lakukan, aku juga posting gitu ya. Sebenarnya tujuannya apa gitu ya? Tujuannya lebih ke arah kayak mau menginspirasi aja sih. Menginspirasi. Misalnya nih, olahraga. Olahraga penting nggak menurut teman-teman? Penting. Menurut Alan penting dong. Nggak lihat nih, gue olahraga banget. Olahraga banget. Iya dong. Nah, jadi karena olahraga itu penting, makanya aku pingin encourage teman-teman dengan aku posting itu mengingatkan orang lain, wah olahraga tuh sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu. Oke. Jadi supaya ya harapannya sih dengan aku posting itu malahan orang lain bisa kayak, wah aku pingin olahraga juga nih, misalnya lari, wah aku pingin lari juga nih. Jadi karena menurutku kesehatan itu penting, kembali lagi prioritas ya. Karena aku merasa kesehatan itu penting, makanya aku olahraga. Ya. Terus kedua, belajar. Misalnya aku posting waktu aku lagi belajar, lagi ngerjain kuliah, tugas. lagi ngerjain tugas, aku kadang-kadang foto gitu ya. Mantap. Ya, jadi aku kadang-kadang foto tugas-tugas, waktu lagi kuliah aku posting juga. Nah itu
aku mau menunjukkan bahwa sebenarnya belajar itu menyenangkan gitu. Wow, keren. Karena kita ada hal yang kita nggak tahu, kita jadi tahu kan. Belajar kan itu artinya. Iya. Ketika kita sesuatu ini, aku nggak paham nih maksudnya apa. Tapi ketika kita belajar, kita jadi paham. Oh, ini maksudnya tuh ini tuh. Nah, ada sukacita gitu. Ada kayak, wah, ada sesuatu yang baru kita improve gitu kan. Nah, jadi itu yang membuat aku kenapa mau gitu posting-posting. ya. Nah, biasa aku kan sharing firman Tuhan juga ya. Woi. Jadi itu sih kayak hidup apa yang aku dapat, misalnya firman Tuhan yang aku dapat atau video-video yang bagus aku sharing juga, ya harapannya bisa jadi berkat buat banyak orang kan. Jadi kayak sosial media kan tergantung kita pakainya untuk apa ya, bisa pakai untuk yang buruk, bisa pakai untuk yang baik. Nah, aku sih memilih untuk memakainya untuk jadi berkat. Ya semoga jadi berkat ya guys. Iya. Biar tahu jadi berkat atau enggaknya, coba follow biar lihat ya. Ini kayak ini ya, terus memancing. Selalu ada poin utamanya promosinya. Iya. Oke, jadi gue cukup rangkum nih kalau kita hari ini bicara tentang yang namanya prioritas waktu gitu ya. Pada dasarnya apa yang lu ada di mana, itu yang harus lu utamain teman-teman. Lu lagi di dalam pendidikan lah. Ya udah bekerja, fokuslah pada pekerjaan lu gitu. Selebihnya lu cari mana yang bisa menyupport prioritas utama lu ini. Ya kan, kalau yang nggak bisa menyupport hal tersebut, itulah yang dipinggir-pinggirin teman-teman, ya kan. Dan terlepas dari itu semua, kalau gua harus jadiin rangkuman dari yang Bro Fritz ini sebut, dia juga menyisipkan untuk yang namanya ingat tentang pentingnya tetap menjaga hubungan sama Tuhan, menjaga hubungan sama sesama, itu tetap penting gitu ya. Bahkan termasuk dengan sesama ini juga bicara tentang kita ada di lingkungan pertemanan yang positif, komunitas tadi, bahkan juga nggak melupakan tentang keluarga kita juga gitu ya. Dia highlight juga tentang yang namanya kesehatan, dia highlight tentang apa yang menjadi kebutuhan gitu. So itu perlu teman-teman atur dengan sedemikian baik gitu ya. Bro Fritz ini aja udah sampai ngatur Tuhan-Tuhanan, dia nggak lupa ke gereja juga rajin guys, ya kan, komunitas rajin, ya kan. Barangkali ada yang cari inspirasi maksudnya, ya kan. Terus juga hubungan dengan lingkungannya, pendidikannya, semuanya dia atur. Dan gue yakin teman-teman juga bisa ngatur, gitu ya. Dan kayaknya ngomongin tentang waktu prioritas cukup sederhana untuk diterima, tapi prakteknya pembiasaan ini nih yang harus bertahap, ya nggak sih? Kayaknya kita ngomongin ini cukup dulu, ya kan? Biar kita dari poin yang sederhana ini kita coba praktekin dulu nih, ya benar nggak sih? Karena perlu di-adjust lagi kan. Ya mungkin selama ini gue masih hobi banget nih yang nomor 1, ya kan? Yang gue masih selama ini masih tentang yang lain dulu, yang nomor 1 kita perlu adjust, kita harus atur prioritas, ya kan? Semua tentang Tuhan terlebih dahulu, tentang kewajibannya kita juga, ya kan? Tentang hubungan dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu sebelum berpisah gue punya pengumuman. Jadi teman-teman jangan lupa follow Instagram kita GBIPset Community dan juga GBIPset_Youth Community, juga Pset Community untuk YouTube-nya buat dengerin kita terus nih. Jangan lupa ya di YouTube-nya guys, dan juga ada TikTok GBIPset Community. Dan juga teman-teman, kita punya komunitas badminton, gabung sama kita berdua nih, ya kan, yang olahraga banget ya nggak sih, ya kan. Dan juga kita punya komunitas capture buat teman-teman yang suka foto video. Ada komunitas juga Meet buat teman-teman suka nonton nggak? Nggak terlalu belum tahu. Oh, ada komunitas Meet, Movie Explorer Troops, ya kan. Jadi kita bisa sesekali itu pergi hangout nonton bareng, seru banget, jelajahin film-film. Mau dong dan ikutku. Ya harus lah, ya kan. Dan juga yang terakhir, kita open recruitment buat teman-teman yang mau terlibat di production team nih, biar bisa belajar. Ya kan, anak muda kan kreativitasnya nggak boleh ditahan-tahan. Dan yang paling penting, pengumuman nomor terakhir adalah jangan lupa saksikan podcast Ngojai setiap hari Rabu jam 8 malam. Kalau gitu jangan lupa moto kita, stay positive, bye-bye halusinasi. Bye. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojai, ngobrol aja yuk.